hari ini ibadah kita akan segera dimulai. Kira-kira apa saja sih Gabriel yang harus dipersiapkan? Pastikan sudah mandi dan berpakaian rapi. Dan juga siapkan Alkitab dan buku catatannya. Oke? Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama kakak sekolah minggu dan juga teman-teman kalian untuk beribadah bersama-sama. Selamat beribadah! Halo adik-adik, hari ini kita jumpa lagi bersama Kak Itin, Kak Ayu, dan juga Kak Agnes. Dan ada juga teman kalian loh, yaitu Delvero dan Tamaro. Nah adik-adik, sekarang Kak Itin mau tanya, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa! Yes! Oke, karena kabarnya hari ini semuanya luar biasa, kita akan mengangkat satu lagu pujian hari ini, Harinya Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai beribadah, kita akan berdoa dulu ya. Ayo mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kehidupan kami. Kiranya kami hari ini akan memulai ibadah kami. Tuhan, Kau berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan, kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pada kami telinga seorang murid dan juga ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik tetap semangat. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Berlayar dengan Yesus. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu pada hari ini. Kami adik-adik sekolah minggu masih bisa mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun dalam keadaan online. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti
mengerti, memahami, menjalani firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita membaca dulu Alkitab kita. Sudah disiapkan kan Alkitabnya? Ayo dibuka Alkitabnya dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Ayo dibuka Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kakak bacain, adik-adik sambil ikut baca di rumah ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah adik-adik, ayat yang kita baca ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, Rasul Paulus ingin jemaat di Roma itu melakukan kehidupannya sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Salah satu perintahnya adalah hidup dengan sopan. Sesuai dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah hidup dengan sopan. Nah, kira-kira kenapa ya kita harus hidup dengan sopan? Nah, kita harus hidup dengan sopan karena waktu kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Nah, kira-kira apa ya contoh hidup dengan sopan? Contohnya banyak adik-adik. Salah satunya adalah kita harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Mau bermain di luar ataupun bermain gadget. Nah, terus kita harus jujur, kita harus lemah lembut, kita harus saling menyayangi, tolong menolong, dan hal-hal baik lainnya. Nah, adik-adik, kakak punya satu cerita. Jadi ada sebuah desa yang jauh di sana. Nah, anak-anak di sana itu tidak rajin, mereka malas, mereka tidak mau belajar. Mereka itu kalau ujian nilainya itu di bawah 60 adik-adik. Bayangin, mereka itu main sampai larut malam. Padahal orang tuanya itu adik-adik sudah menasehati mereka. Orang tuanya sudah bilang kalau harus rajin belajar. Tetapi adik-adik, anak-anak di sana itu melawan orang tuanya. Bahkan mereka mau berkata kasar kepada orang tuanya. Itu perbuatan yang jahat ya adik-adik ya. Nah, kepada teman-temannya pun juga mereka itu selalu bertengkar, selalu berantem. Kan itu perbuatan yang tidak baik ya adik-adik. Itu bukan contoh hidup yang sopan. Tetapi adik-adik, suatu hari ada pengumuman kalau raja akan datang dan akan memberikan hadiah yang spesial kepada satu anak yang baik hati, mau menolong dan rajin belajar. Nah, semua yang mendengar itu, anak-anak yang mendengar itu, langsung mereka berubah. Mereka jadi baik, mereka jadi sopan, mereka jadi rajin belajar. Nilai mereka semua bagus-bagus, hampir 100 nilainya. Nah, adik-adik, udah mereka rajin nih, akhirnya rajanya datang. Rajanya datang, mereka semua senang rajanya datang. Terus rajanya tanya kepada anak-anak, siapa yang di sini sudah menjadi anak yang baik dan rajin? Semua angkat tangan. Semuanya bilang, saya raja, aku raja, aku raja. Nah, terus habis itu raja melihat anak-anaknya, oh iya. Terus rajanya itu menyuruh salah satu anggotanya atau bawahannya untuk mengambil hadiahnya. Nah, ternyata anggotanya tuh bilang, aduh raja, maaf, saya lupa membawa hadiahnya. Hah? Lupa membawa hadiahnya? Anak-anak yang di situ pada dengar kan? Anak-anak situ pada kecewa. Mereka pada bersungut-sungut dan bilang, ah raja,
saya percuma dong berbuat baik kalau nggak ada hadiahnya. Raja pembohong nih. Udah sana raja, pergi dari desa ini. Disuruh pergi rajanya adik-adik. Terus anak-anak itu langsung bubar meninggalkan raja itu. Nah, saat semua sudah meninggalkan raja, ada satu anak yang tinggal di tempat raja itu. Terus rajanya nanya, loh, kok kamu tetap di sini? Kenapa kamu tidak pergi seperti teman-temanmu yang lain? Lalu anak itu menjawab, tidak raja, saya tidak menginginkan hadiahnya. Saya ingin menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang sopan. Wah, rajanya sangat senang, rajanya tersentuh. Lalu setelah itu, anak itu diangkat sebagai anak oleh raja. Anak itu diberi pendidikan yang baik dan anak itu diberi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, adik-adik, dari cerita itu kira-kira apa yang bisa adik-adik ambil? Iya, kita diajarkan untuk taat dan selalu berbuat baik. Jika kita berbuat baik dan kita melakukan hidup dengan sopan, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik juga. Nah, adik-adik, pembelajaran kita hari ini kita diminta untuk hidup dengan sopan. Kita diminta untuk hidup sesuai dengan perintah dan kehendak Allah. Nah, adik-adik, mari kita mulai hidup dengan sopan dengan cara-cara sederhana. Caranya itu kita merubah kebiasaan kita. Dari kita yang berkata kasar menjadi berkata baik kepada orang-orang. Dari kita yang pemarah menjadi pemaaf. Dari kita pendendam jadi pemaaf juga. Pokoknya kita merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Untuk melengkapi firman Tuhan, yuk adik-adik kakak mau ajak kalian menyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik. Nih ayat hafalannya nih. Nah, jangan lupa adik-adik untuk divideokan dan di-tag di Facebook SKM Gading Indah. Nanti yang rajin membuat ayat hafalan, kakak-kakak sekolah minggu akan ajak untuk beribadah bersama-sama di sini. Oke? Jangan sampai lupa. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hadirat-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak yang hidup dengan sopan. Kiranya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kita diajarkan untuk hidup dengan sopan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu, baca kitab suci doa tiap hari. Kalau
Oke adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dan pujian yang telah kami persembahkan dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi pedoman di hidup kami. Doa kami ini akan kami lengkapi dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafalkan. Dan sampai jumpa minggu depan.